Ikhwan fillah, azakumullah. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan sebagai muqaddimah dalam kajian ini, dan ini sudah sering saya sampaikan dan sering saya ulang karena ini penting, berkaitan dengan agama kita, berkaitan dengan akidah kita, berkaitan dengan manhaj kita dalam kita beragama. Dan ini harus terus diulang supaya kita paham, karena banyak juga orang-orang yang baru ngaji gitu, atau orang yang sudah lama ngaji pun tetapi masih belum paham tentang agama ini. Makanya kita harus paham kaidah-kaidah atau prinsip-prinsip dasar ini yang nanti wajib kita amalkan. Yang pertama, dan ini sering saya ulang dan antum juga harus ingat, dan juga kepada seluruhnya, baik ikhwan, akhwat, semuanya, dan semua yang mendengarkan kajian ini juga harus perhatikan. Yang pertama, bahwa agama Islam agama dalil, agama hujjah. Ini sering saya ulang karena banyak dari sebagian kaum muslimin yang mereka beragama ikut-ikutan. Bahkan sangat disayangkan yang sudah ngaji juga ternyata ikut-ikutan sekarang ini. Latah. Ikut yang mana? Ikut apa yang dia lihat, ikut apa yang dia dengar, tapi nggak tahu dalil. Bahkan ada yang sudah ikut sunnah berubah, dia ngikutin bid'ah. Karena apa? Dia lihat dari apa yang di YouTube, dia lihat di media sosial, nggak tanya lagi dalilnya. Ini kan agama yang kita akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat tentang apa yang kita ikuti ini benar atau salah. Kita ikuti tauhid atau syirik, kita ikuti sunnah atau bid'ah, kita ini jalan kita lurus atau kita bengkok. Kita akan ditanya oleh Allah. Nggak boleh kita ikut apa yang kita nggak tahu. Ini penting, harus diulang ratusan kali, mungkin ribuan kali. Karena apa? Justru yang udah ngaji kok tambah ikut-ikutan. Malah yang sangat disayangkan, ustadz, katanya ustadz intisabnya ke salaf. Ya, saya lihat di sana begitu, saya lihat di sana. Loh, dalilnya mana? Dalil bukan apa yang kita lihat, bukan banyaknya orang. Sekarang kita bawa dalilnya biar antum tahu. Antum buka mushafnya, surah Al-Isra, surah Bani Israel, surah 17 ayat 36. Allah berfirman, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kamu ikut apa yang kamu tidak tahu. Jangan kamu ikut apa yang kamu tidak tahu. Karena sesungguhnya pendengaran, mata, dan hati akan ditanya oleh Allah SWT. Allah mengatakan dalam ayat ini, jangan kamu ikut apa yang kamu tidak tahu. Tidak tahu apa yang tidak tahu dalilnya. Dan beragama ini kan dalil, hujjah. Yang diminta itu dalil, hujjah. Kemudian antum lihat lagi dalam surah Al-Baqarah di ayat 111. Antum catat, setiap kajian itu dicatat. Buka mushafnya. Allah berfirman, wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Mereka berkata, orang-orang Yahudi Nasrani tidak akan masuk surga melainkan orang-orang Yahudi atau Nasrani. Kata orang Yahudi dan Nasrani di zaman Nabi Muhammad SAW, mereka mengatakan kepada orang-orang Islam bahwa tidak akan masuk surga kecuali orang Yahudi dan Nasrani. Kata Allah kepada Nabi Muhammad SAW, qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Katakan kepada mereka, hatu burhanakum, mana dalil kamu, mana hujjah kamu, mana bukti kamu, jika kamu orang-orang yang jujur, jika kamu orang-orang yang benar, mana buktinya, mana dalilnya. Jadi ketika ada orang ngomong itu cerita atau dongeng, yang penting dalil. Dalilnya ada atau tidak? Oh, pernah fulan berbuat begini, fulan pernah buat begini. Bukan dalil.
bukan dalil. Kalau disebut dalil itu apa? Dalil Al-Quran dan As-Sunnah, bukan dongeng, bukan cerita, bukan kata syekh. Dalil kata syekh lagi, kata imam, bukan dalil. Dalil itu Quran dan Sunnah. Ini penting dalam kita beragama, supaya kita nggak dibohongin orang. Kita udah dibohongin orang udah lama, ya. Bahkan ada orang tua yang umurnya 70 tahun, dia bilang, saya Ustaz dibohongin orang sejak saya kecil sampai sekarang ini. Alhamdulillah saya ikut ngaji. Saya dulu nggak tahu, ikut-ikutan aja. Saya pikir bener. Ustaz saya, kiai saya, katanya bohong. Kenapa? Yang dibawakan bukan dalil. Ini penting dalam kita beragama, dalil, hujjah. Kalau sebutkan hujjah, dalil, ya Quran dan Sunnah. Makanya yang kita ikut dalil, kita nggak akan sesat selama-lamanya. Karena Nabi bersabda demikian, sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi SAW, taraktu fikum syai'aini lan tadillu ma tamassaktu bihima kitaballah wa sunnati. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang kalian tidak akan sesat selama kalian berpegang dengan dua perkara itu, yaitu kitabullah dan sunnahku. Kitabullah dan sunnahku. Makanya Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, ketika orang berpegang teguh kepada dalil, kepada Quran ini, maka dia tidak akan sesat, nggak akan celaka. Allah sebutkan dalam surah Thaha, faman ittaba hudaya fala yadhillu wala yashqa. Barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan sesat dan dia tidak akan celaka. Nggak akan sesat, nggak akan celaka. Kalau dia ikut dalil dari Quran dan Sunnah, itu nggak akan sesat, nggak akan celaka. Di surah Thaha di ayat 123, surah Thaha di ayat 123, fa imma ya'tiyannakum minni huda faman ittaba hudaya fala yadhillu wala yashqa. Apabila datang kepada kamu dariku petunjuk, maka barang siapa mengikuti petunjuk ini, dia tidak akan sesat dan dia tidak akan celaka selama-lamanya. Nggak akan sesat, nggak akan celaka. Jadi ini dalil ya, ketika kita beragama, dalil. Dalilnya mana? Kalau dalil ya dari Quran. Yang kedua dari sunnah Nabi yang sahih. Kalau yang dhaif nggak bisa dijadikan sebagai hujjah. Apalagi yang maudhu, yang palsu, nggak bisa jadi hujjah.